Mulai. Selamat siang Pak Suparta. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan mengenai chapter 20 tentang akuntansi pensiun dan manfaat pasca pensiun, yang terdiri dari Sylvia Rahmawati, Ia Ayu Lestari, dan saya Agnes Samosir. Akuntansi rencana pensiun. Rencana pensiun dapat, yang pertama, kontribusi. Karyawan secara sukarela melakukan pembayaran untuk meningkatkan tunjangan mereka. Yang kedua, non-kontributor. Majikan menanggung seluruh biaya. Yang ketiga, berkualifikasi pensiun rencana, yaitu menawarkan keuntungan pajak. Dana pensiun harus merupakan badan hukum dan akuntansi yang terpisah. Akuntansi rencana pensiun. Yang pertama, rencana kontribusi pemberi kerja ditentukan oleh rencana tetap. Yang kedua, resiko ditanggung oleh karyawan. Yang ketiga, manfaat berdasarkan nilai rencana. Lalu yang kedua adalah rencana manfaat pasti. Yang pertama, manfaat ditentukan oleh rencana. Yang kedua, kontribusi pemberi kerja bervariasi ditentukan oleh aktuaris. Yang ketiga, resiko ditanggung oleh pemberi kerja. Perusahaan terlibat aktuaris untuk memastikan bahwa program pensiun sesuai untuk kelompok karyawan yang tercakup. Akuntansi rencana pensiun. Peran aktuaris dalam akuntansi pensiun. Aktuaris membuat prediksi tingkat kematian, perputaran karyawan, tingkat bunga, dan pendapatan, frekuensi pensiun dini, gaji masa depan, dan faktor lain yang diperlukan untuk menjalankan program pensiun. Mereka juga menghitung berbagai ukuran pensiun yang mempengaruhi laporan keuangan seperti yang pertama, kewajiban pensiun, yang kedua, biaya tahunan melayani rencana tersebut, dan yang ketiga adalah biaya perubahan rencana. Akuntansi rencana pensiun. Ukuran kewajiban. 2 pertanyaan. 1. Apa kewajiban pensiun yang harus dilaporkan perusahaan dalam laporan keuangan? 2. Berapa biaya pensiun untuk periode tersebut? Ukuran kewajiban. Pemberi kerja kewajiban pensiun adalah kewajiban kompensasi tangguhan yang dimilikinya kepada karyawannya atas jasanya berdasarkan persyaratan program pensiun. Ukuran kewajiban. Kewajiban manfaat pasti bersih atau aset, liabilitas atau aset imbalan pasti bersih, disebut sebagai status didanai, merupakan defisit atau surplus yang terkait dengan program pensiun yang ditentukan. Akuntansi rencana pensiun. Pelaporan perubahan kewajiban manfaat pasti atau aset. Itu IASB membutuhkan yang pertama, semua perubahan dalam kewajiban imbalan pasti dan aset program pada periode kini diakui pendapatan komprehensif. Yang kedua, perusahaan melaporkan perubahan yang timbul dari berbagai elemen kewajiban dan aset pensiun di bagian yang berbeda dari laporan laba rugi komprehensif tergantung sifatnya. Laporkan perubahan kewajiban aset. Berikut merupakan ilustrasi pelaporan perubahan kewajiban pensiun aset. Melaporkan perubahan kewajiban aset. 1. Biaya layanan. Yang pertama, biaya layanan saat ini kenaikan nilai kini kewajiban imbalan pasti dari jasa karyawan periode berjalan. Yang kedua, biaya jasa lalu, yaitu perubahan nilai kini kewajiban imbalan pasti atau jasa karyawan untuk periode lalu, umumnya akibat amandemen program. Yang ketiga, dilaporkan dalam pernyataan pendapatan komprehensif di bagian operasi laporan dan mempengaruhi laba bersih. Yang keempat, perusahaan harus mempertimbangkan tingkat kompensasi masa depan dalam mengukur kewajiban sekarang dan biaya pensiun berkala. Melaporkan perubahan kewajiban atau aset. Yang kedua, bunga bersih. Dihitung dengan mengalihkan tingkat diskonto dengan status didanai dari program. Yang kedua, imbalan pasti bersih kewajiban menghasilkan beban bunga. Yang ketiga, imbalan pasti bersih aset menghasilkan pendapatan bunga. Yang keempat, jumlahnya sering ditampilkan di bagian bawah operasi dari laporan laba rugi di bagian pembiayaan. Yang kelima, nilai diskon didasarkan pada hasil obligasi berkualitas tinggi dengan persyaratan yang sesuai dengan kewajiban pensiun perusahaan. Melaporkan perubahan kewajiban aset. Yang ketiga, pengukuran ulang. Pertama, keuntungan dan kerugian terkait dengan imbalan pasti kewajiban. Yang kedua, keuntungan atau kerugian pada nilai wajar rencana aset. Yang ketiga, komponen ini dilaporkan dalam pendapatan komprehensif lainnya atau pajak bersih.
keuntungan atau kerugian pengukuran kembali, karena itu mempengaruhi pendapatan komprehensif tetapi bukan pendapatan bersih. Aset program dan pembagian aktual, aset rencana. Yang pertama, investasi dalam bentuk saham, obligasi, sekuritas lainnya, dan real estate. Yang kedua, dilaporkan dinilai wajar. Yang ketiga, kontribusi pemberi kerja dan laba aktual atas aset rencana meningkatkan aset program pensiun. Yang keempat, manfaat dibayarkan kepada pensiunan karyawan rencana penurunan aset. Aset program dan pengembalian aktual. Ilustrasi, Hasbro SE memiliki aset program pensiun 4.200.000 euro pada 1 Januari 2019. Selama 2019, Hasbro menyumbangkan 300.000 euro untuk program tersebut dan membayar manfaat pensiun sebesar 250.000 euro. Pengembalian aktual dari aset rencana adalah 210.000 euro. Untuk tahun tersebut, hitung jumlah aset program pada 31 Desember 2019. Rencanakan aset 1 Januari 2019 4.200.000 euro, kontribusi Hasbro untuk merencanakan 300.000, pengembalian aktual 210.000, manfaat yang dibayarkan kepada karyawan 250.000, rencanakan aset 31 Desember 2019 4.460.000 euro. Aset program dan pengembalian aktual. Hasbro SE memiliki aset program pensiun 4.200.000 pada 1 Januari 2019. Selama 2019, Hasbro menyumbangkan 300.000 euro untuk program tersebut dan membayar manfaat pensiun sebesar 250.000 euro. Pengembalian aktual dari aset rencana adalah 210.000 euro untuk tahun tersebut. Beberapa perusahaan menghitung pengembalian aktual sebagai berikut. Rencanakan aset 1 Januari 2019 4.200.000 euro, aset rencana 1 Januari 2019 4.200.000, peningkatan nilai wajar aset program 260.000, potongan kontribusi untuk rencana 300.000 euro, tambahkan pembayaran tunjangan 210.000 euro. Menggunakan lembar kerja, itu entry jurnal umum. Kolom menentukan entry jurnal untuk dicatat dalam akun buku besar formal. Itu catatan memo. Kolom memelihara saldo untuk kewajiban imbalan pasti dan aset program. Entry dan lembar kerja 2019. Ilustrasi, pada tanggal 1 Januari 2019, Zerle Eji memberikan informasi berikut terkait program pensiunnya untuk tahun 2019. Aset rencana pada tanggal 1 Januari 2019 sebesar 100.000 euro, kewajiban imbalan pasti sebesar 100.000 euro, biaya layanan tahunan adalah sebesar 9.000 euro, tingkat diskonto 10%, kontribusi pendanaan sebesar 8.000 euro, manfaat yang dibayarkan pada pensiunan sepanjang tahun adalah 7.000 euro. Instruksi, siapkan lembar kerja pensiun dan jurnal pensiun untuk Zerle Company untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Entry dan lembar kerja 2019 pensiun 2019 lembar kerja untuk Zerle Company adalah sebagai berikut. Kewajiban sebesar 100.000 dikali 10%, aset sebesar 100.000 dolar dikali 10%, 100.000 dolar sebagai kewajiban bersih. Pensiun 2019, entry jurnal untuk Zerle Company, beban pensiun sebesar 9.000, uang tunai sebesar 8.000, aset atau liabilitas pensiun 1.000. Biaya layanan sebelumnya. Perubahan nilai kini kewajiban imbalan pasti akibat amandemen rencana atau A pembatasan. Yang kedua, biaya-biaya jasa lalu dalam periode perubahan atau curtailment. Entry dan lembar kerja 2020. Ilustrasi, pada tanggal 1 Januari 2020, Zarliak mengamandemen program pensiun untuk memberikan imbalan purna jasa kepada karyawan dengan nilai sekarang sebesar 81.600 euro. Fakta tambahan berikut berlaku untuk program pensiun untuk tahun 2020. Yang pertama, biaya layanan tahunan sebesar 9.500 euro, tingkat diskonto 10%, kontribusi pendanaan tahunan adalah 20.000 euro, manfaat yang diberikan kepada pensiun sepanjang tahun adalah 8.000 euro. Siapkan lembar kerja pensiun dan jurnal pensiun untuk Zerle Company untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Pengukuran ulang. Ayunan entry dan lembar kerja
entry dan lembar kerja tahun 2020. Itu kewajiban sebesar $193.600 dikali 10%. Yang kedua, aset sebesar $111.000 dikali 10%. Dan kewajiban bersih sebesar $80.360.000. Pengukuran ulang. Ayunan tak terkendali dan tak terduga yang dapat terjadi. 1. Perubahan mendadak dan besar di nilai wajar aset rencana. Dan 2. Perubahan asumsi aktuaria yang mempengaruhi jumlah perusahaan, kewajiban imbalan pasti, keuntungan dan kerugian dilaporkan dalam pendapatan komprehensif lain. Pengukuran ulang. Keuntungan dan kerugian aset. Selisih antara pengembalian aktual dan pendapatan bunga dihitung dalam menentukan bunga bersih. Ilustrasi. Shopbob SE memiliki aset program pada 1 Januari 2019 sebesar €100.000, tingkat diskonto untuk tahun tersebut adalah 6%, dan pengembalian aktual dari aset program untuk 2019 adalah €8.000. Pada 2019, Shopbob harus mencatat keuntungan aset sebesar €2.000 dihitung sebagai berikut. Actual return sebesar €800.000, less interest revenue sebesar €6.000, aset again sebesar €2.000. Keuntungan dan kerugian kewajiban. Setiap perubahan asumsi aktuaria yang mempengaruhi jumlah kewajiban imbalan pasti. Perusahaan melaporkan keuntungan, kewajiban, dan kerugian dalam penghasilan komprehensif lain. Mereka mengakumulasi keuntungan dan kerugian aset dan kewajiban dari tahun ke tahun lain. Jumlah ini dilaporkan pada laporan posisi keuangan di bagian ekuitas. Ilustrasi fakta-fakta berikut untuk Zarle Company berlaku untuk program pensiun tahun 2021. Biaya layanan tahunan adalah sebesar €13.000, tingkat diskonto 10%, pengembalian aktual dari aset rencana €12.000, kontribusi pendanaan tahunan €24.000, manfaat yang dibayarkan kepada pensiun sepanjang tahun adalah €10.500, perubahan asumsi aktuaria menetapkan kewajiban imbalan pasti akhir tahun sebesar €265.000. Instruksi siapkan lembar kerja pensiun dan jurnal pensiun untuk Zarle Company untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Laporkan rencana pensiun dalam laporan keuangan. Dalam laporan keuangan, beban pensiun. Laporan komponen-komponen ini dalam satu bagian laporan laba rugi komprehensif dan laporan total beban pensiun atau laporan komponen biaya jasa dalam pendapatan operasi dan bunga bersih di bagian terpisah yang terkait dengan pembiayaan. Dalam laporan keuangan, keuntungan dan kerugian, atau pengukuran ulang. Keuntungan dan kerugian aset dan liabilitas diakui dalam pendapatan komprehensif lain, tidak diakui dalam laba bersih. Komponennya penghasilan komprehensif lain harus dilaporkan menggunakan salah satu dari dua format. 1. Pendekatan dua pernyataan atau 2. Pendekatan satu pernyataan atau laporan gabungan pendapatan komprehensif. Dalam laporan keuangan, pengakuan status dana bersih program pensiun. Perusahaan harus mengakui pada laporan posisi keuangannya status kelebihan dana atau kekurangan dana dari program pensiun manfaat pasti. Klasifikasi aset pensiun atau kewajiban pensiun. Selisih lebih antara nilai wajar aset program dengan kewajiban imbalan pasti diklarifikasi sebagai aset tidak lancar. Perusahaan diwajibkan untuk mengungkapkan informasi yang pertama, menjelaskan karakteristik program imbalan pasti dan resiko yang terkait dengannya. Yang kedua, mengidentifikasi dan menjelaskan jumlah dalam laporan keuangan yang timbul dari program imbalan pasti. Yang ketiga, menjelaskan bagaimana program imbalan pasti dapat mempengaruhi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan perusahaan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.